Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Wardah Putri Ayudhya. Perkenalkan, nama saya Imelda Novia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Brilian Sabila Arifani. Perkenalkan, nama saya Nafa Fania Tulatma. Resum biologi pengaruh tanaman dan lingkungan disusun oleh kelompok 2. Belakang dari makalah ini yaitu lingkungan atau lazim juga disebut lingkungan hidup. Lingkungan suatu organisme adalah segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme tersebut yang berpengaruh terhadap ekosistem dari organisme yang bersangkutan. Organisme, segala sesuatu yang hidup baik makrobiologis maupun mikrobiologis dari dunia fauna dan dunia flora. Segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme antara lain berbagai bentuk benda anorganik, organisme itu sendiri, proses dan gejala alam atau hujan, angin, letusan gunung, air mengalir, erosi, longsor, air, udara, iklim, suhu, laut, pantai, daun, gunung, bukit, lembah, dan sebagainya. Dengan makin banyaknya industri menyebar ke banyak negara, maka permasalahan lingkungan hidup mulai meluas mencakup berbagai kegiatan industri di beberapa negara. Sifat permasalahan lingkungan hidup yang timbul berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk negara-negara industri, produk sampingan, dan perkembangan industri adalah peningkatan kadar karbon dioksida dari cerbong-cerbong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa bahan anorganik yang sulit dipecahkan dan bahan kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Meningkatnya intensitas sinar ultraviolet yang mencapai permukaan bumi dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan seperti kanker kulit, katarak, dan sebagainya. Lingkungan dapat mempengaruhi penampilan tanaman, baik karakter kualitatif maupun kuantitatif tanaman tersebut. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suatu wilayah, namun belum tentu baik pada wilayah yang lainnya. Penampilan fenotipik ditentukan oleh genotip dan lingkungan, sehingga pada beberapa lingkungan yang berbeda akan menghasilkan penampilan fenotipik yang berbeda juga. Dalam melakukan identifikasi suatu jenis tanaman sering menggunakan karakter morfologi karena cara ini merupakan perbedaan kondisi lingkungan memungkinkan memunculkan respon pertumbuhan yang berbeda dalam penampilan tanaman. Sedangkan untuk karakter kualitatif sangat kecil dipengaruhi oleh lingkungan dan bersifat mudah dibedakan. Karakter jumlah buah dan bobot buah merupakan faktor utama yang menentukan produksi tanaman. Adanya interaksi genotip X lingkungan menyebabkan perbedaan keragaman genotip pada lingkungan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pemilihan genotip harapan apabila terjadi interaksi genotip X lingkungan. Karena genotip tertentu memiliki respon spesifik di lingkungan tertentu, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenai interaksi genotip X lingkungan yang mempengaruhi beberapa karakter pada calon varietas. Pada rumusan masalahnya ada pun 3 rumusan masalah, yaitu apakah lingkungan itu berpengaruh terhadap tanaman padi? Yang kedua, bagaimana interaksi genotip terhadap lingkungan pada tanaman padi? Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mempelajari teknik budidaya pada padi sawah di kampus Malang, Jawa Timur, dan mendeskripsikan pengaruh lingkungan terhadap tanaman padi. Untuk kontribusinya yang diberikan kepada mahasiswa adalah menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam dunia budidaya tanaman padi dan mampu memproduksi benih padi di lingkungan kampus. Bab 2 pembahasan. A. Penyebab lingkungan berpengaruh terhadap tanaman padi. Tanaman padi atau Oryza sativa L merupakan tanaman utama di Indonesia karena hampir dari setengah penduduk di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya juga berpengaruh pada kebutuhan pangan terutama beras. Maka dari itu, lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penampilan kualitatif dan kuantitatif tanaman padi. Pengaruh ini dapat
dilihat pada berbagai aspek seperti pertumbuhan, hasil panen, kualitas butir, dan ketahanan terhadap penyakit atau hama. Pada hasil padi yang telah ditanam offering A menunjukkan jika padi tumbuh dengan baik, memiliki warna hijau dan terus bertumbuh setiap minggunya. Cuaca yang baik pun memberi pengaruh pada hasil padi. Dikarenakan padi ditanam pada suhu rata-rata, maka padi dapat tumbuh dengan baik. Produksi padi nasional pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2017, produksi padi mencapai 8.148.594 ton dan naik sebanyak 2,33% atau 83.037.150 ton padi kemetaan 2019. Pengaruh pola taman merupakan salah satu faktor dalam budidaya padi untuk hasil yang maksimal. Terdapat 2 jenis pola tanam yang sering digunakan, yaitu jajar legowo dan tegel. Sistem tanam jajar legowo merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Selain sistem jajar legowo, ada pun sistem tanam SRI atau System of Rice Intensification yang dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada sistem tanam konvensional. Sistem tanam SRI pada fase generatif tanaman padi memiliki tingkat fotosintesis tinggi dan tingkat transpirasi rendah sehingga dapat menghasilkan gabah lebih banyak daripada sistem konvensional. Menurut Hadayati DKK 2016. Menurut Mutakin 2018, lingkungan atau lazim juga disebut lingkungan hidup. Lingkungan suatu organisme adalah segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme tersebut yang berpengaruh terhadap eksistensi dari organisme yang bersangkutan, sehingga lingkungan di sekeliling organisme itu tumbuh harus sesuai dengan organisme yang tumbuh pada lingkungan tersebut. Sedangkan pada lingkungan yang digunakan untuk menanam padi offering A hanya berukuran 1 x 1 meter, yang pada biasanya padi seharusnya ditanam pada lingkungan yang luas seperti sawah. Organisme segala sesuatu yang hidup, baik biologis maupun mikrobiologis dari dunia fauna dan dunia flora. Menurut Mutakin 2018, segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme antara lain berbagai bentuk benda atau anorganik, organisme itu sendiri, proses dan gejala alam seperti hujan, angin kencang, letusan gunung, air mengalir, erosi, longsor, udara, iklim, suhu, dan sebagainya. Gejala alam yang hadir pada proses penanaman padi di offering A antara lain adanya hujan, angin kencang, suhu panas dan dingin yang bergantian. Menurut Wijaya DKK 2021, salah satu hal yang menyebabkan beberapa permasalahan yang hadir pada lingkungan antara lain dengan semakin banyaknya industri menyebar ke banyak negara, maka permasalahan lingkungan hidup mulai meluas mencakup berbagai kegiatan industri di beberapa negara. Sifat permasalahan lingkungan hidup yang timbul berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk negara. Industri, produk sampingan dari perkembangan industri adalah pencemaran air, sungai, dan laut akibat pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat peningkatan kadar karbon dioksida dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa bahan anorganik yang sulit dipecahkan dan bahan kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Meningkatnya intensitas sinar ultraviolet yang mencapai permukaan bumi dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan seperti kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tubuh, dan bahkan terjadinya mutasi genetik. Menepisnya lapisan ozon mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, musnahnya ekosistem terumbu karang, dan sumber daya laut lainnya. Menurunnya hasil produksi pertanian yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan bencana alam lainnya. Sedangkan lingkungan di mana tempat offering A menanam padi tidak terdapat industri-industri seperti hal tersebut. Namun kondisi sekitar yang
ada yaitu adanya polusi dari kendaraan bermotor. B. Penampilan fenotip tanaman dan interaksi genotip terhadap lingkungan pada tanaman padi. Lingkungan dapat mempengaruhi penampilan tanaman, baik karakter kualitatif maupun kuantitatif tanaman tersebut. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada satu wilayah, namun belum tentu baik pada wilayah yang lainnya. Menurut kajian INSI 2011, penampilan fenotipik ditentukan oleh genotip dan lingkungan, sehingga pada beberapa lingkungan yang berbeda akan menghasilkan penampilan fenotipik yang berbeda juga. Hal itu terjadi pada tanaman padi yang ditanam oleh offering A. Tanaman padi pada offering A berbeda dengan tanaman padi yang ditanam pada persawahan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan padi tersebut. Pada padi offering A cenderung lebih pendek, sedangkan pada tanaman padi di persawahan cenderung lebih tinggi. Dalam melakukan identifikasi suatu jenis tanaman, sering menggunakan karakter morfologi karena cara ini menggunakan cara yang digunakan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan tanaman berdasarkan karakter morfologinya. Penampilan fenotipik tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penampilan suatu tanaman ditentukan oleh interaksi galur dengan faktor lingkungan. Respon yang dapat ditimbulkan ada yang memerlukan pengukuran, yaitu karakter kuantitatif, dan respon yang langsung dapat dilihat, yaitu karakter kualitatif. Karakter kuantitatif sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan dikendalikan oleh banyak gen. Perbedaan kondisi lingkungan memungkinkan memunculkan respon pertumbuhan yang berbeda dalam penampilan tanaman. Sedangkan untuk karakter kualitatif sangat kecil dipengaruhi oleh lingkungan dan bersifat mudah dibedakan. Karakter jumlah buah dan bobot buah merupakan faktor utama yang menentukan produksi tanaman. Adanya interaksi genotip X lingkungan menyebabkan perbedaan keragaman genotip pada lingkungan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pemilihan genotip harapan apabila terjadi interaksi genotip X lingkungan, karena genotip tertentu memiliki respon spesifik di lingkungan tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai interaksi genotip X lingkungan yang mempengaruhi beberapa karakter pada calon varietas. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi keberadaannya, termasuk benda anorganik, organisme lain, serta gejala alam seperti hujan, angin, dan suhu. Penanaman padi di lahan sempit 1x1 meter pada offering A menghadapi tantangan seperti hujan, angin kencang, dan perubahan suhu. Berbeda dengan lingkungan ideal seperti sawah yang luas. Permasalahan lingkungan meningkat seiring penyebaran industri yang menghasilkan pencemaran air, udara, tanah akibat limbah, karbon dioksida, serta bahan kimia seperti pestisida. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, menipisnya lapisan ozon, gangguan kesehatan, dan penurunan ketahanan pangan. Lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan penampilan tanaman yang bergantung pada genotip serta kondisi lingkungan. Identifikasi tanaman seiring menggunakan karakter morfologi untuk menentukan kesamaan dan perbedaannya. Permasalahan lingkungan meningkat akibat penyebaran industri yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan ekosistem dan kesehatan. Menipisnya lapisan ozon memperburuk degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air, kerusakan rantai makanan, dan menurunnya hasil pertanian. Lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenotip tanaman ditentukan oleh genotip dan lingkungan sehingga menghasilkan perbedaan di berbagai kondisi. Pada padi yang ditanam di offering A, pertumbuhannya lebih pendek dibanding padi di persawahan karena perbedaan lingkungan. Menurut Rujaningsih 2011, fenotipik tanaman dipengaruhi oleh genotip lingkungan. Padi di offering A tumbuh lebih pendek dibandingkan padi di persawahan karena perbedaan kondisi lingkungan.
Saran, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perilaku industri. Pemerintah dapat memperketat regulasi terkait pengolahan limbah dan memberikan insentif kepada industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan selalu melalui edukasi dan perubahan perilaku, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan sistem daur ulang limbah perlu terus didukung dan diimplementasikan secara luas untuk menciptakan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.